Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas 3D dimanapun berada. Eh, Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti minggu lalu, kali ini saya adakan review untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Kita ulas sebentar pertanyaan teman-teman. Barangkali ada yang kurang jelas, nanti masih bisa ditanyakan kembali, gitu ya. Tapi sebelumnya saya melihat di sini ternyata ada penurunan partisipasi dari minggu lalu dari segi pertanyaan. Saya lihat teman-teman banyak ikut berkontribusi di dalam diskusi dan pertanyaan teman-teman, tapi dari segi pertanyaan menurun. Kalau dari segi kualitas pertanyaan, saya lihat beberapa pertanyaannya levelnya sudah pertanyaan diskusi sudah cukup bagus, peningkatan dari yang minggu-minggu lalu. Minggu ini sudah cukup memunculkan pertanyaan yang sifatnya diskusi bukan tekstual gitu ya. Tapi semoga ke depan kita semakin bagus ya dan partisipasinya semakin bertambah gitu ya. Langsung kita ulas satu persatu supaya Anda melihat ini ya hasilnya. Yang pertama pertanyaan dari Ahmad Rasanjani. Selain hubungan filsafat dengan fakultas tarbiyah, apakah ada yang lain, misalnya filsafat dengan fakultas ilmu keguruan yang selain agama Islam? Karena meskipun dari tarbiyah yang latar belakangnya Islam atau mendukung Islam, bukankah sama saja tujuannya melahirkan diri siapa? Bagaimana menurut Anda? Gitu ya. Mungkin gitu. Mungkin saya anggap gitu ya penulis menuliskan ini karena kita ada di fakultas tarbiyah gitu dan ada buku yang mengulas tentang hubungan antara filsafat dengan fakultas tarbiyah gitu. Tapi apakah itu berarti dengan fakultas yang non agama Islam dari fakultas keguruan yang selain agama Islam itu tidak ada hubungannya dengan filsafat pendidikan gitu? Enggak, ya tetap ada semuanya. Hanya saja menurut saya mungkin teman-teman kelompok 3 hanya menyangkutkan dengan yang fakultas tarbiyah karena memang satu kita ada di fakultas tarbiyah, dua karena ada buku yang mengulas hal tersebut gitu, kira-kira seperti itu gitu. Kalau memang kalau yang dari untuk fakultas yang non non tarbiyah atau fakultas fakultas yang tidak berkaitan dengan ini bukan perguruan tinggi agama Islam, ya ada fakultas tarbiyah. Itu kan tarbiyah kan artinya keguruan, keilmuan gitu, berarti ya sama di kampus lain juga ada fakultas pendidikan gitu, di sana juga dibahas pasti filsafat pendidikan itu gitu. Jadi ya ada gitu ya, tidak 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 khusus hanya di fakultas tarbiyah saja gitu ya, tidak khusus tidak khusus. Tapi saya lihat jawabannya menurut saya ini ya, menurut saya memang benar. Memang benar bahwa keduanya itu sama-sama dengan kejuruan, tapi dulu ada perbedaan di dalam gelar lulusannya. Ini agak sedikit melenceng ya dari apa maksud pertanyaannya dengan jawabannya gitu menurut saya ya. Kalau ilmu keguruan SPD, gelar digunakan Fakultas Tarbiyah SPD. Iya, ini kan gelarnya, apa hubungannya sama pertanyaan tadi? Nggak ada. Nggak ada. Untuk saat ini gelar SPDI sudah tidak dipakai lagi, masih Singgantung Dewi. Dicek dulu ya nanti ya, seperti itu. Enggak ya, jadi saya jelaskan di kampus lain pun atau ini filsafat dengan yang selain perguruan tinggi Islam juga ada kok ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagian ini tidak perlu kita perpanjang karena sebenarnya ada. Bahkan saya pun dulu fakultasnya namanya MIPA karena memang yang pendidikan dimasukkan di sana juga. Jadi di fakultas MIPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya, 4 jurusan. Dan di jurusan ini dipecah menjadi 2 prodi. Prodi matematika murni sama matematika pendidikan gitu. Jadi matematika sama pendidikan matematika gitu. Terus ini fisika sama pendidikan fisika, kimia pendidikan kimia. Jadi ada 2 program studi gitu. Itu pun saya yang dulu di fakultas MIPA tapi prodinya pendidikan itu pun dulu dapat kayak filsafat pendidikan juga dapat, cuman dulu kan judulnya bukan filsafat pendidikan, judulnya landasan pendidikan, tapi sama aja konten di dalamnya gitu ya, membahas hakikat pendidikan dan macam-macam gitu. Jadi sebenarnya ya ada aja gitu ya, ada aja, jelas ada hubungannya gitu, apa jelas ada hubungannya gitu ya. Kira-kira saya tidak mau panjang bagian ini, jelas ada. Tapi terima kasih pertanyaannya. Kemudian Muhammad Miftahul Ulum,
Pada makalah dijelaskan dalam peran maksudnya peran filsafat pendidikan adalah kajian secara epistemologi. Pada makalah tersebut menjelaskan tentang kurikulum adalah suatu jalan yang harus didapati oleh peserta didik dalam pandemi seperti pastinya kurikulum sangatlah sulit untuk diterapkan. Kurikulum sangat sulit diterapkan. Bagaimana kita sebagai calon pengajar menyikapi Oke. Kurikulum itu nanti di semester 5 Anda akan dapat mata kuliah namanya telaah kurikulum. Anda akan mempelajari konsep kurikulum itu sebenarnya apa gitu ya, kira-kira seperti itu ini. Tapi saya sampaikan sedikit aja. Kurikulum itu adalah suatu rancangan atau rencana atau konsep yang dibikin pemerintah tentang bagaimana kita mencapai cita-cita atau tujuan pendidikan bangsa ini ke depan gitu. Jadi yang namanya kurikulum itu adalah suatu rancangan gitu dan suatu konsep ya dalam suatu negara, suatu konsep bersama bagaimana mencapai pendidikan yang kita ingin, bagaimana mencapai target pendidikan yang kita inginkan ke depan gitu kira-kira. Terus kalau pertanyaannya dalam pandemi seperti ini gitu misalnya, pastinya kurikulum sangatlah sulit untuk diterapkan. Enggak ada. Ya meskipun pandemi, kurikulum tetap berjalan karena enggak mungkin ada pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Dan enggak mungkin ada masa di mana kurikulum tidak diterapkan, enggak mungkin ya, pasti diterapkan. Cuman ada penyesuaian gitu. Kalau enggak ada kurikulum atau kurikulum tidak diterapkan, enggak mungkin gitu. Wah, namanya itu adalah panduannya, kasarnya konsepnya bagaimana menjalankannya itu aturan-aturan dasarnya di kurikulum itu, hukum-hukumnya di kurikulum. Tidak mungkin kalau kalimatnya kurikulum sangat sulit untuk diterapkan itu salah ya, biar saya ralat. Kurikulum tetap diterapkan gitu. Jadi kalau ini mungkin yang sulit diterapkan itu pembelajarannya, bukan kurikulumnya ya. Pastinya pembelajaran sangat sulit diterapkan. Nah, itu agak cocok tuh. Beda antara kurikulum dengan pembelajaran. Kalau kurikulum tuh konsepnya gitu ya, gambar pemerintah, hukum-hukumnya, tataannya, peraturannya gitu. Kalau pembelajaran itu praktiknya yang di lapangan itu, gitu maksudnya ya. Pembelajaran selalu diterapkan. Bagaimana kita sebagai calon pengajar menyikapi keadaan seperti ini gitu ya. Yang pertama sebagai pengajar pastilah kita itu satu, nurut dulu sama ketentuan pemerintah. Nurut dulu sama ketentuan pemerintah karena kebijakan negara itu pasti dibuat dengan banyak pertimbangan gitu. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengupayakan sebaik mungkin, mengupayakan semaksimal mungkin pendidikan ini tetap terlaksana gitu, tetap terlaksana dengan berbagai penyesuaian tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan tidak melaksanakan pembelajaran secara massal ya diikuti gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, kita sebagai guru menyampaikan dengan sebaik-baiknya kepada siswa, tapi dengan media yang masih bisa dijangkau, dan ini tentunya akan sangat berbeda-beda dari segi macam-macam ya, dari segi lingkungan, dari segi geografis, kemampuan orang tua, macam-macam itu. Kira-kira begitu ya. Kita sebagai calon pengajar menyikapi keadaan seperti ini bagaimana ya, tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Dan lagi pula memang sebenarnya kita harus pahami bahwa pendidikan itu adalah satu proses yang jangan disamakan artinya dengan pendidikan itu sama dengan sekolah, tidak ya. Jadi pendidikan itu ya banyak maknanya, tidak hanya makna sempit sebagai sekolah gitu. Sekolah itu hanya salah satu lembaga formal untuk melaksanakan pendidikan. Jadi di luar itu sebenarnya ya pendidikan pun tetap dilaksanakan gitu, dan tugas utama pendidikan sebenarnya ada di orang tua, lingkungan yang terdekat, keluarga gitu, lingkungan masyarakat, semuanya sebenarnya adalah komponen pendidikan gitu, bukan hanya sekolah. Jadi kalau dikatakan dalam pandemi seperti ini pendidikan bagaimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya, baik-baik saja gitu. Hanya saja sekarang agak lebih susah gitu. Makanya kemudian banyak muncul argumen baru kan, orang tua tahu betapa sulitnya gitu dan betapa beratnya tugas-tugas guru di sekolah. Maka kalau kemudian ada orang tua yang semena-mena terhadap guru di sekolah, salah besar gitu. Hukumnya apa ya? Sangat inilah ya, saru kalau itu. Padahal memang tugas utamanya pendidik adalah orang tua di rumah. Kira-kira begitu. Kita sebagai calon pengajar menyikapinya adalah tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Kita berjuang bareng-bareng di masa pandemi seperti ini. Tidak ada yang mudah, semua serba sulit gitu ya. Semua serba sulit, tapi kita tetap berjuang sebagaimana
semaksimal mungkin anak-anak didik kita tetap bisa belajar, tetap bisa melaksanakan dan bisa mendapatkan pengetahuan sesuai yang seharusnya dia dapatkan di jenjangnya yang dia tempuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini jawabannya teman-teman macam-macam ya, jawabannya teman-teman macam-macam ya, banyak lah ya, ada yang benar ada yang lumayan ya, kira-kira begitu. Next, Ainun Nazia Rahmah. Tadi Ainun mengutip salah satu paragraf. Dalam kondisi masa seperti ini, lulusan fakultas tarbiyah sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu memberikan upaya penyelesaian masalah di masyarakat, namun mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat melalui nilai-nilai kependidikan Islam. Ainun bertanya, apa peran dan kontribusi Anda di masyarakat jika nantinya lulus dari fakultas tarbiyah selain nanti menjadi seorang guru yang mengajar siswanya? Adakah Anda punya ide untuk berkontribusi yang lain melalui pendidikan serta nanti usaha Anda untuk mencapainya? Ya ampun, terima kasih Ainun sudah memunculkan pertanyaan seperti ini. Saya sebagai guru tuh sebagai pengampu mata kuliah ini tuh adem ada pertanyaan seperti ini teh, saya seneng gitu. Maksudnya sudah ada yang berpikir sampai sini gitu, sudah ada yang berpikir sampai sini. Nanti peran kita apa ya? Nanti saya di masyarakat mau berkontribusi apa? Itu pertanyaan yang buat saya, hati saya adem sekali. Ya Allah, kalau andaikan saja seluruh mahasiswa saya itu berpikiran seperti ini gitu, maka wow, betapa negara kita ini akan cepat menjadi negara yang besar gitu ya. Saya ini mampu berkontribusi apa ke masyarakat gitu, dan saya sendiri pun merasa akhirnya diingatkan gitu, dengan membaca pertanyaan ini tuh saya diingatkan, ya Allah, iya, peran saya sudah sejauh apa ya di masyarakat gitu. Apakah selama ini saya sudah memberikan kontribusi yang cukup besar di masyarakat gitu. Sudahkah saya menjadi manusia yang berguna, yang katanya kalau kita manusia yang berguna bagi bangsa dan negara gitu kan ya. Sudahkah saya mencapai itu gitu ya. Aduh, terima kasih. Pertanyaan seperti ini tuh harus sering kita tanyakan kepada diri kita ya. Saya ini berkontribusi apa nanti di masyarakat gitu. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Saya jawab jawabannya teman-teman tuh hati saya adem gitu rasanya. Bismillah, membangun pesantren dengan visi misi tiada biaya bukan penghalang mencari ilmu. Ya Allah gitu, betapa wow, ya Allah, saya membaca terus ya Allah, ijabahkan doa-doanya mahasiswa saya ini gitu, ijabahkan cita-cita mereka gitu kan. Oh, saya sendiri pun merasa saya pun punya keinginan yang sama, tapi cukup berat gitu ya melaksanakannya. Barangkali Anda besok akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan mimpi-mimpi Anda yang seperti ini gitu. Senang sekali. Bismillah, jika nanti saya bisa menjadi guru pengajar di sebuah lembaga pendidikan, amin, paling serius. Saya ingin mengajak peserta didik lebih dekat dengan alam, menyayangi alam, mengingat kesadaran kebersihan. Ya Allah, ini bagus sekali, ini sangat bagus ya, sangat bagus ya. Saya akan lakukan masyarakat dalam mendirikan sekolah alam. Sangat perlu, karena dalam pengamatan sekolah formal tidak menekan siswa kurang interaksi dengan alam, mengabaikan keadaan alam sekitar. Bagus ya gitu ya. Mendirikan sekolah dan dunia gratis bagi anak-anak yatim dan anak-anak kurang mampu. Ya Allah gitu ya. Ijabahkan ya Allah, ijabahkan ya Allah gitu. Dengan ridha Allah, insya Allah mewujudkan keluarga bahagia. Iya ya, betul, kita itu harus bahagia. Kita bikin keluarga kita bahagia dulu, nanti kita akan membantu keluarga-keluarga lain untuk bisa juga menjadi keluarga yang bahagia gitu. Kalau kita sendiri tidak mewujudkan keluarga bahagia di kehidupan kita sendiri, bagaimana kita bisa membantu orang lain gitu ya. Bagus sekali, mantu idaman. Ada yang mantu idaman gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya ingin mengajar anak-anak di beberapa tempat yang mungkin masih tertinggal masalah pendidikan dan memperjuangkan hak mereka dalam pendidikan. Bagus ya, bagus sekali. Ijabahkan ya Allah, ijabahkan. Saya ingin mengajar di lembaga pendidikan. Selain itu juga diizinkan membuka sekolah yang berbasis Islam dan bisa menjadi sebuah sekolah negeri, karena ada lumayan banyak sekitar tempat saya sekolah berbasis Islam belum negeri, dan orang tua pun memiliki pandangan bahwa anak mereka harus disekolahkan sekolah negeri meskipun itu umum gitu. Wah, terima kasih ya Allah, ijabahkan ya Allah. Menjadi guru membuka sejenis bimbingan belajar, namun dalamnya tidak hanya memberikan pengetahuan tapi juga keterampilan, dan bimbingan ini untuk anak-anak ekonomi keluarganya kurang mampu. Ya Allah, ijabahkan, ijabahkan.
yayasan pendidikan di mana kurikulum pendidikannya tidak hanya menggunakan kurikulum formal, mereka dipadu-padankan dengan kurikulum pesantren. Allah, bagus-bagusnya. Semoga doa dan harapan teman-teman dikabulkan oleh Allah, betul ya, amin, gitu ya. Sebagai guru, saya menggunakan ilmu saya untuk dapat pengetahuan saya pernah diberikan pada orang lain, baik itu muda ataupun tua. Saya ingin memiliki yayasan atau panti asuhan. Ya Allah, ijabahkan, gitu ya, ijabahkan. Ijabahkan, saya ingin menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, memberikan beasiswa. Ijabahkan ya Allah, ijabahkan ya Allah, berikanlah kita semua kekuatan, rizki yang melimpah sehingga kita bisa membantu orang-orang lain dan menyekolahkan anak-anak yatim yang kurang mampu. Berbagi ilmu dengan orang lain, berbagi, mengabdikan diri di lingkungan masyarakat, mengajar masyarakat yang belum pernah mengenyam pendidikan dasar, mendirikan kelompok belajar. Ya Allah, bagus ini kontribusi di masyarakat langsung, kira-kira begitu ya. Ya Allah, senang sekali hati saya itu adem gitu membaca ini. Ya ampun gitu. Ya, karena segala yang kita impikan, segala yang kita doakan itu nanti akan menjadi doa gitu ya, menjadi doa. Dan sebaik-baik doa ya doa yang sebaik-baik ucapan, sebaik-baik mimpi adalah yang kiranya itu adalah doa kita ke depannya. Semoga diijabah ya semuanya, semoga diijabah. Pertanyaan terakhir ya dari dia. Sebagai calon pendidik, apa manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan? Ini zaman dari teman-teman banyak yang sudah bagus ini ya, membuat kita lebih kritis, membedakan argumen yang baik dan buruk gitu, tidak mudah percaya. Maksudnya bagaimana Mbak gitu, dan saya sudah diklarifikasi. Dan kayaknya kalau dari saya sendiri tambahannya, manfaat kita calon pendidik mempelajari filsafat pendidikan tuh supaya kita tahu hakikatnya pendidikan, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Pendidikan itu sebuah konsep yang lebih luas, lebih mulia, lebih lengkap, lebih agung, lebih detail gitu ya. Jadi pendidikan itu bahkan yang pertama kali Allah perintahkan itu kepada Rasul adalah pendidikan. Wahyu pertama, ikro gitu ya, baca Muhammad, baca gitu. Banyak ahli tafsir yang memaknai ikro itu tidak hanya sekedar membaca, disuruh membaca secara harfiah, tapi membaca lingkungan, membaca kondisi masyarakat, membaca perkembangan zaman dan seterusnya gitu ya, bahwa itu proses yang sangat mulia. Kalau kita tahu pendidikan itu seperti itu, maka kita tidak akan menyepelekan pendidikan begitu saja, dan kita tidak hanya akan menganggap pendidikan itu ya sekedar sesuatu yang sekolah dapat nilai, dapat ijazah, lulus, dapat kerja, selesai gitu. Tidak, tapi bagaimana pendidikan itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa memuliakan dan mengangkat derajat diri kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja, bisa oleh siapa saja, melalui media apa saja, kapan saja. Itu sebenarnya konsep pendidikan seperti itu. Dan semuanya, banyak hal yang bisa terlibat dalam pendidikan, sehingga kita tidak mudah meremehkan sesuatu, tidak mudah mencaci maki, tidak mudah mencela gitu. Itu maknanya kita mempelajari filsafat pendidikan gitu ya. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Kalau di list semua banyak sekali ya, banyak sekali itu. Secara umum kira-kira seperti itu. Hanya 4 pertanyaannya. Semoga minggu depan semakin banyak ya, semakin banyak pertanyaan dan semakin banyak yang terlibat di diskusi gitu ya. Kira-kira hari ini untuk reviewnya kelompok 3. Terima kasih semua yang sudah ikut partisipasi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.